sekarang bantu evakuasi agar tidak Pemirsa, hingga hari ini belum dilaporkan adanya korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Pusat Pengendali dan Operasi BNPB menyebut hingga kini belum ada korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Namun tim SAR dan para relawan terus berupaya mencari dan juga menyelamatkan korban serta mengevakuasi korban. Sementara warga yang mengungsi akibat awan panas guguran Gunung Semeru hampir sebanyak 2.000 jiwa. Beberapa desa yang terdampak antara lain Kecamatan Pronojiwo, Rowo Kangkung, dan juga Candipuro. Tim PMI dan Dinas Sosial juga mendirikan dapur umum serta membagikan masker di titik pengungsian. Warga desa Penanggal, Kecamatan Candipuro langsung dievakuasi menuju Lumajang. Sementara itu pemirsa, akses menuju Curah Kobokan arah ke Gunung Sawur ditutup. Setelah erupsi terjadi, listrik langsung padam hingga saat ini. Warga mencari tempat berlindung yang lebih aman karena takut ada erupsi susulan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 7 km ke sisi tenggara gunung atau mengarah ke aliran Sungai Curah Kobokan. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru dimulai sejak pukul 2:14 dini hari. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan status Gunung Semeru naik menjadi level 4 atau awas mulai pukul 12 siang tadi. Detik-detik erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas guguran sejak dini hari tadi. Jarak luncur bervariasi pemirsa antara 5 hingga 7 km. Berdasarkan pantauan PVMBG, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Abu vulkanik mengarah ke selatan ke Rowo Baung. Untuk memantau aktivitas erupsi Gunung Semeru, PVMBG memasang 4 kamera pengawas. Bencana alam seolah menghantui Indonesia. Posisi Indonesia yang berada di wilayah lingkaran api Pasifik membutuhkan strategi khusus dalam mitigasi bencana. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur Minggu pagi kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas sejauh 7 km dengan amplitudo maksimal mencapai 35 mm. Erupsi terjadi sejak pukul 2:46 waktu Indonesia Barat dini hari dan terus terjadi hingga pukul 6 pagi. Awan panas meluncur ke sisi tenggara mengarah ke Besu Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava dari puncak kawah Jonggring Saloko. Jarak luncur berkala mulai 4,5 km hingga 7 km. Jadi berdasarkan laporan dari pos pantau gunung api di Gunung Sawur pada hari ini 4 Desember 2022
terjadi peningkatan aktivitas Gunung Semeru berupa erupsi yang disertai dengan awan panas guguran. Jadi awan panas guguran itu dimulai diinformasikan pada pukul 02.46 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Kemudian awalnya terjadi APG kecil-kecil, kemudian ketinggian antara 500 sampai 1.500. Sementara itu Sabtu sore, 3 kecamatan terdampak gempa Garut dengan kekuatan magnitudo 6,1, yaitu Kecamatan Pakenjeng, Cikelet, dan Selawi. Gempa bumi mengakibatkan 6 rumah rusak, 5 rumah terdampak, dan 1 unit sarana pendidikan rusak ringan di Kabupaten Garut, dan 1 unit sekolah dasar rusak, serta 3 rumah warga juga ikut terdampak di wilayah Kecamatan Pakenjeng. Walaupun BMKG menyatakan bahwa gempa Garut ini tidak berpotensi tsunami, namun warga harus tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Sebelumnya pada 21 November lalu, kota Cianjur, Jawa Barat diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,6. 334 jiwa melayang, 104.000 warga mengungsi di 224 posko pengungsian terpusat dan mandiri, 17.864 rumah rusak, puluhan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah juga rusak. Hingga kini pun proses pencarian sejumlah korban hilang masih berlangsung. Secara berturut-turut bencana seolah tak beranjak dari Indonesia. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Maka dari itu, strategi mitigasi bencana yang baik merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya dampak kerusakan dan korban jiwa yang masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah tim rescue terjebak guguran awan panas disertai hujan saat berada di dalam mobil menuju ke lokasi terdampak erupsi Semeru. Ketebalan abu menghalangi jarak pandang hingga menghambat perjalanan. Masih di dalam mobil. Inilah saat tim rescue terjebak di dalam mobil akibat derasnya guguran awan panas disertai hujan di Desa Sumber Mujur, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Tebalnya abu bercampur air yang deras mengalir menghambat perjalanan tim rescue ke lokasi terdampak akibat pandangan yang terganggu. Mohon doanya, mohon doanya. Mohon doanya. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait erupsi Gunung Semeru, kita bergabung dengan Yayan Nugraha di Balai Desa Penanggal, Kabupaten Lumajang. Selamat malam Yayan, bagaimana perkembangan terkini dari kondisi saat ini? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Balai Desa Penanggal, di mana di tempat ini menjadi salah satu titik pengungsian yang dibuka mulai siang tadi. Ya, dari data BPBD Kabupaten Lumajang sampai saat ini tercatat 1.979 jiwa warga di kaki Gunung Semeru mengungsi di 11 titik pengungsian yang telah ditentukan oleh Pemkab Lumajang. Hingga saat ini di Balai Desa Penanggal ini terdapat 212 jiwa, di mana para pengungsi didominasi oleh lansia, perempuan, dan juga balita. Eva. Ya, Yayan, warga saat ini hanya mengungsi di satu tempat atau ada beberapa tempat? Ya, untuk pengungsi, Pemkab Lumajang telah menetapkan 11 titik di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pernodiwo, dan juga Kecamatan Pasirian. Ya,
Yayan, bisa Anda ceritakan di belakang Anda warga sedang beristirahat, khawatir sehingga tidak bisa beristirahat dengan tenang atau bagaimana? Ya, pemirsa, saat ini yang berada di Balai Desa Penanggal masih petugas bersiaga dari Basarnas, dari BPBD, TNI Polri masih bersiaga di Balai Desa ini. Sementara itu untuk pengungsi saat ini masih bertahan di pengungsian, di mana saat ini masih istirahat. Ya. Ya, ada Yayan, masih apakah Anda beberapa- dapat berbincang dengan salah satu pengungsi untuk mengetahui kekhawatiran apa yang dirasakan saat ini? Ya, saya akan mencari salah satu pengungsi. Ibu, maaf, Yayan, Ibu dari warga mana, Mas? Medan Kuning. Dari jam berapa tadi? Siang tadi ya? Di mana kesininya? Habis sholat dulu. Ke sholat dulu deh. Tadi kesini naik apa, Bu? Tadi kesini naik apa? Ya pakai Betul ya. iya. Gimana, Bu? Dengan ada erupsi kali ini, warga gimana? Trauma atau gimana? Traumanya tuh masih teringat lah. Yang tahun kemarin, Bu? Dulu kan sudah pernah 2 kali, 3 kali ini sudah. Ini mengungsi dengan siapa aja, Bu? Sama keluarga, Warga. suami. Kalau kondisi rumah gimana? Belum lihat ke sana, besok mau lihat. Saya kan sudah dapat utara ini, tapi belum tamunya belum ada. Kalau saya kan sudah dapat utara, sebelum hari raya sudah kembali. Tapi kan dikasih kali sudah Ini kenapa kok milih tetap di sini, Bu? Masih takut atau gimana? takut, soalnya kan sudah malam besok kalau cuacanya agak bagus ya pulang ke utara lagi gitu. Terima kasih, Ibu. Selamat istirahat. Ya, Misbah. baik Yayan, apakah anak-anak juga berada di tempat pengungsian yang sama saat ini? Ya, di sini memang terdapat jumlah balita dan anak-anak yang tadi memang dibutuhkan adalah perlengkapan bayi dan bubur bayi yang mengingat di sini ada sejumlah bayi juga. Sejauh ini apa saja bantuan yang sudah berdatangan ke lokasi pengungsian, Yayan? Untuk dari siang tadi memang bantuan sudah mulai berdatangan, termasuk logistik untuk para pengungsi berupa nasi bungkus dan juga snack untuk anak-anak. Baik Yayan, apakah warga tetap disuruh waspada begitu? Sudah ada himbauan? Ya, hingga malam ini warga masih harus tetap diminta di pengungsian karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Yayan, terima kasih atas laporan Anda. Malam ini di lokasi pengungsian, Yayan Nugraha melaporkan langsung dari lokasi pengungsian Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa, sebuah bus pariwisata terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter di Magetan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda.